Gorontalo terkait pemberhentian perangkat desa melalui evaluasi kinerja dan atau penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja SOTK tahun 2021. Rabu 27 September 2023. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah penyampaian penanganan laporan oleh Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring. Kepada Bapak Dominikus Dalu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Naji yang kami hormati, Bapak Pimpinan Ombudsman yang berkenan hadir mungkin melalui Zoom yang kami hormati, rekan-rekan yang Bapak Ibu yang mewakili Kementerian Dalam Negeri kalau sudah bergabung di Zoom yang kami hormati, Bapak Ibu yang mewakili pemerintah Kabupaten Gorontalo yang kami hormati, dan yang kami banggakan tentunya masyarakat atau pelapor yang menyampaikan laporan pengaduan ini kepada Ombudsman Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir di Zoom maupun di ruangan ini. Izinkan kami untuk menyampaikan proses penanganan laporan masyarakat terkait maladministrasi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo tentang pemberhentian perangkat desa melalui evaluasi kinerja dan atau penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK tahun 2021. Laporan pengaduan ini disampaikan kepada perwakilan kami di Provinsi Gorontalo sejak bulan November tahun 2021. Kemudian berproses sedemikian rupa dari 8 laporan pengaduan masyarakat, ini kemudian berproses sedemikian rupa, dan pada bulan Juli tahun 2022 melalui proses pemeriksaan kemudian terbit laporan akhir hasil pemeriksaan, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata memang ditemukan ada maladministrasi seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, oleh karena dalam proses monitoring laporan akhir hasil pemeriksaan ini yang juga melibatkan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang berkesempatan juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan oleh karena belum memperoleh penyelesaian, maka sesuai dengan mekanisme di Ombudsman Republik Indonesia kemudian dilimpahkan kepada Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring di pusat di Jakarta. Nah, kemudian telah dilakukan langkah-langkah resolusi pada tahap Keasistenan Resolusi dan Monitoring, dan berkoordinasi juga kembali dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kemudian kita juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Namun kemudian karena belum juga ada penyelesaian, maka melalui pleno pimpinan Ombudsman pada bulan Agustus lalu sudah diputuskan untuk kemudian diterbitkan rekomendasi Ombudsman yang pada hari ini berkenan disampaikan secara langsung dan dihadiri oleh Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Nah, rekomendasi Ombudsman adalah proses akhir dari penyelesaian laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia. Dan karena maladministrasinya sudah terang benderang, maka pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa rekomendasi wajib dilaksanakan. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini, sebagai terlapor dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pak Bupati dan jajaran, kiranya setelah menerima rekomendasi Ombudsman ini yang kami sampaikan pada hari ini, agar segera melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagaimana ketentuan yang ada, dan setidak-tidaknya 60 hari pasca menerima laporan pengaduan ini, paling lama sudah menyampaikan
pelaksanaan dari rekomendasi ini kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud nyata kita untuk melaksanakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sampai diterbitkannya rekomendasi Ombudsman berdasarkan putusan Pleno Pimpinan Ombudsman pada bulan Agustus tahun 2023 ini yang kami serahkan pada hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Naji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Gorontalo atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo atau PLT, Bapak Bupati Gorontalo, Dilimboto, atau yang mewakili para pelapor kepada Ombudsman, masyarakat di Gorontalo, para pejabat tinggi Pratama, para pimpinan Ombudsman mungkin yang hadir secara daring, khususnya yang saya hormati Kepala Keasistenan Utama Resolusi Monitoring Ombudsman Republik Indonesia yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan resolusi monitoring terhadap laporan-laporan masyarakat yang telah ditemukan maladministrasi, baik itu di perwakilan maupun di pusat. Dalam kasus ini bahwa maladministrasi telah ditemukan oleh perwakilan Ombudsman di Provinsi Gorontalo, namun dari hasil tindakan korektif yang disampaikan oleh perwakilan Gorontalo belum dapat dilaksanakan semuanya, sehingga disampaikan kepada Keasistenan Utama Monitoring Resolusi untuk melanjutkan dari temuan yang telah disampaikan oleh dalam LAHP Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Keasistenan Utama bahwa Ombudsman ini rekomendasi Ombudsman yang akan disampaikan di dalam kesempatan yang baik ini merupakan satu tahapan akhir dari proses upaya Ombudsman di dalam menyelesaikan laporan masyarakat. Dan sesi penyampaian rekomendasi kepada pelapor telah dilaksanakan, yang kita harapkan nanti akan kita sampaikan kepada Bupati Gorontalo beserta jajaran selaku terlapor setelah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu khususnya di dalam pasal 24 ayat 2, di mana Ombudsman ketika mengeluarkan rekomendasi harus disampaikan kepada terlapor, yang tentu akan diberi waktu untuk merespon rekomendasi ini, dan harapan Ombudsman tentu apa yang menjadi rekomendasi ini bisa dilaksanakan. Sebagaimana di dalam setiap
penyampaian hasil rekomendasi Ombudsman, saya selalu menyampaikan bahwa rekomendasi Ombudsman adalah produk hukum yang final and binding, yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial untuk dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Ombudsman. Karena itu, kami berharap bahwa pihak terlapor yang memperoleh rekomendasi ini untuk dapat memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Sebagaimana tugas dan fungsi kewenangan Ombudsman berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008 dan juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana tugas utama Ombudsman adalah melakukan penyelesaian laporan masyarakat dan melakukan pencegahan maladministrasi, ya, dengan cara-cara prosedur yang telah ditetapkan, baik itu berupa pemeriksaan, ya, investigasi, kemudian melakukan mediasi, konsiliasi, dan pada ujungnya ketika proses-proses tadi belum bisa diselesaikan, maka kemudian akan kita terbitkan rekomendasi Ombudsman. Dan setelah itu ditindaklanjuti dengan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi. Pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman merupakan bentuk dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar dapat diwujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip atau asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Penerbitan rekomendasi Ombudsman ini merupakan pelaksanaan dari tujuan Ombudsman yang terdapat di dalam undang-undang juga, terutama di dalam pasal 4 yang disebutkan antara lain bahwa tujuan dari Ombudsman adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, dan meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, perlindungan, dan kesejahteraan yang semakin baik. Juga sebagaimana diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang 37 tahun 2000 tentang Ombudsman, yang menyatakan bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman, yang selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan juga bahwa atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang telah dilakukannya, disertai dengan hasil pemeriksaannya dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Inilah yang kita sebut sebagai final and binding, bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman itu wajib dan memiliki waktu tertentu, yaitu 60 hari. Terhadap laporan masyarakat yang diterbitkan rekomendasi, terutama dalam hal ini adalah laporan yang ditujukan kepada Ombudsman berkaitan dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Gorontalo, Ciki Bupati Gorontalo, Ciki Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa tahun 2021, CQ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gorontalo, telah melalui proses pemeriksaan dan upaya resolusi monitoring yang cukup menurut waktu yang telah ditetapkan oleh proses penyelesaian laporan di Ombudsman Republik Indonesia. Namun di dalam pelaksanaannya belum selesai secara tuntas, meskipun sudah ada
pelaksanaan dari tindakan-tindakan korektif yang disampaikan namun belum terselesaikan secara sempurna atau keseluruhan. Oleh karena itu, maka Ombudsman memandang perlu untuk menerbitkan rekomendasi Ombudsman sebagai bentuk upaya untuk penyelesaian akhir dari laporan masyarakat. Karena itu, saya berharap bahwa pemerintahan Kabupaten Gorontalo dan beserta jajaran terkait dengan masalah isu utama laporan ini dapat menyampaikan perkembangan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman setelah menerima rekomendasi ini. Sehingga proses perkembangannya tentu akan terus kita pantau dan tentu kami sangat percaya bahwa pemerintahan daerah terus berupaya untuk menyelesaikan ini bersama dengan Ombudsman, terutama keasistenan resolusi monitoring, sehingga penyelesaian masalah laporan masyarakat ini bisa kita atasi bersama. Ombudsman Republik Indonesia tetap memiliki tugas untuk melakukan dukungan dan juga monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi Ombudsman ini. Karena itu diharapkan kolaborasi yang baik demi mewujudkan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam upaya kita mewujudkan pelayanan publik yang baik, pemenuhan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Demikian, terima kasih. Semoga penyampaian rekomendasi Ombudsman ini dapat difahami dan diterima dengan baik oleh pemerintahan Kabupaten Gorontalo, dan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas mulia dengan semakin optimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selanjutnya, pembacaan ringkasan rekomendasi Ombudsman kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo oleh Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring. Kepada Saudari Ratna Sari Dewi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian untuk membacakan ringkasan rekomendasi. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ringkasan rekomendasi nomor 003-001-9-2023 tentang maladministrasi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pemberhentian perangkat desa melalui evaluasi kinerja dan atau penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK tahun 2021. Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut. Bagian 1, para pihak. Paragraf 1, Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut Ombudsman RI, melalui perwakilan Provinsi Gorontalo menerima 8 laporan masyarakat yang tercatat dengan nomor registrasi 0010-1-2022-GTO, nomor 0010-LM-1-2022-GTO, nomor 0011, nomor 0012, nomor 0013, nomor 0014, nomor 0015, dan nomor 0022.
Para pelapor adalah warga negara Indonesia yang nama dan identitasnya dirahasiakan sesuai ketentuan pasal 24 ayat 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam rekomendasi ini secara umum disebut para pelapor atau masing-masing disebut pelapor 1, pelapor 2, pelapor 3, pelapor 4, dan seterusnya hingga pelapor 8. Pelapor melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, CQ Bupati Gorontalo, CQ Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa tahun 2021, CQ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, dengan alamat Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut terlapor. Bagian 2, uraian laporan. Paragraf 1, para pelapor merupakan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gorontalo yang diberhentikan dari jabatan perangkat desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021 dan atau penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK pemerintah desa tahun 2021 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Paragraf 22. Pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Gorontalo, CQ Bupati Gorontalo, menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang pencabutan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang perangkat desa. Selanjutnya disebut Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021, pemerintah Kabupaten Gorontalo, CQ Bupati Gorontalo, menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang perangkat desa. Selanjutnya disebut Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021. Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021, terdapat pasal yang mengatur mengenai pemberhentian perangkat desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa pada tanggal yang sama. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, CQ Bupati Gorontalo, menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK pemerintah desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Paragraf 2.3, pada tanggal 25 November 2021, pemerintah Kabupaten Gorontalo, CQ Bupati Gorontalo, menetapkan keputusan Bupati Gorontalo nomor 681/11/11/2021 tentang penetapan tim evaluasi perangkat desa tahun 2021. Selanjutnya pada akhir bulan November 2021, pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi mengenai evaluasi kinerja perangkat desa, bahwa evaluasi kinerja perangkat desa tersebut menggunakan sistem passing grade dengan nilai minimum 61 dengan komposisi 10% penilaian kepala desa dan 90% hasil evaluasi. Paragraf 2.4, pada tanggal 3 Desember 2021, tim evaluasi perangkat desa tahun 2021, selanjutnya disebut tim evaluasi perangkat desa, menyelenggarakan evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021 yang diikuti oleh para pelapor dan para perangkat desa lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021, tim evaluasi perangkat desa memaparkan hasil ujian evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021 di hadapan Bupati Gorontalo, para camat, dan para kepala desa sekaligus melakukan pleno. Paragraf 2.5, pada tanggal 29 Desember 2020, seluruh kepala desa menerima hasil ujian evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021 yang disampaikan melalui surat nomor 140/DPMD
11 Romawi garis miring 12 Romawi garis miring 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa. Pelapor memperoleh informasi hasil evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021 tersebut secara langsung dari Kepala Desa dan atau melalui grup WhatsApp pemerintah desa setempat. Paragraf 2.6. Pada bulan Januari 2022, berdasarkan pada surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo nomor 140 garis miring DPMD garis miring 550 garis miring 12 Romawi garis miring 2021 tanggal 29 Desember 2021, para kepala desa mengajukan surat permohonan rekomendasi tertulis kepada camat di wilayah masing-masing dengan melampirkan nama-nama perangkat desa yang dinyatakan lulus evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021. Kemudian para camat merespon permohonan para kepala desa dengan menerbitkan surat rekomendasi tertulis. Selanjutnya, para kepala desa menerbitkan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa terhadap para perangkat desa yang dinyatakan lulus evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021. Paragraf 2.7, pelapor mengeluhkan beberapa permasalahan terkait evaluasi kinerja perangkat desa tersebut. Pertama, pelapor menduga beberapa oknum kepala desa melakukan intervensi kepada tim evaluasi perangkat desa terkait hasil evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021. Kedua, pelapor tidak pernah mengetahui berapa nilai yang diperoleh dalam evaluasi kinerja perangkat desa tersebut. Ketiga, menurut pelapor, pemberhentian perangkat desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo nomor 19 tahun 2021 dan Peraturan Bupati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Paragraf 2.8, pada tanggal 13 Januari 2022, pelapor menyampaikan keluhan terkait Peraturan Bupati Gorontalo nomor 19 tahun 2021 kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo melalui rapat dengar pendapat atau RDP, namun tidak memperoleh penyelesaian. Paragraf 2.9, pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022, para pelapor secara bertahap menyampaikan laporan masyarakat kepada Ombudsman RI melalui perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait pemberhentian perangkat desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021 tersebut. Pelapor berharap memperoleh kejelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian perangkat desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021. Bagian 3, pemeriksaan. Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020. Ombudsman melakukan permintaan klarifikasi, keterangan, dan data atau dokumen kepada pelapor, terlapor, pihak terkait, pemeriksaan dokumen, telaah peraturan perundang-undangan, serta penyampaian laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP kepada terlapor, namun belum terdapat penyelesaian persoalan. Bagian 4, upaya resolusi dan monitoring. Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan upaya resolusi dan monitoring sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 dengan melakukan koordinasi atas hasil pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, dan atau fasilitasi permintaan keterangan kepada para pihak dalam rangka penyusunan rekomendasi yang mana persoalan yang dilaporkan belum terselesaikan secara tuntas dan komprehensif. Bagian 5, pendapat Ombudsman. 1. Analisis.
Paragraf 5.1, bahwa dalam melakukan analisis, Ombudsman Republik Indonesia menggunakan berbagai peraturan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan fakta berdasarkan temuan Ombudsman RI. Paragraf 5.2, bahwa laporan yang disampaikan para pelapor kepada Ombudsman Republik Indonesia merupakan kewenangan Ombudsman RI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Para pelapor dalam laporan ini merupakan pihak yang menjadi korban maladministrasi yang telah melaporkan secara lisan dan atau tertulis kepada Ombudsman RI sesuai peraturan perundang-undangan dan mereka memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Adapun terlapor dalam laporan ini adalah pemerintah Kabupaten Gorontalo, CQ Bupati Gorontalo, CQ Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa tahun 2021. CQ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo sebagai penyelenggara negara dan pemerintah yang dilaporkan kepada Ombudsman RI karena melakukan tindakan maladministrasi. Paragraf 5.3, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perangkat desa, terlapor, dalam hal ini Bupati, memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Bupati baik secara langsung dibantu oleh Wakil Bupati maupun melalui camat perlu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pembinaan dan pengawasan melalui evaluasi kinerja perangkat desa tidak dikenal dan atau dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait desa yang berlaku secara nasional, namun dapat digunakan sebagai bahan pembinaan dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. Paragraf 5.4, bahwa berdasarkan alasan atau penyebab diberhentikannya perangkat desa sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam hal usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, melanggar larangan sebagai perangkat desa, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dalam hal pemberhentian tersebut dilakukan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, maka yang dimaksud persyaratan itu adalah persyaratan perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa, Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta Perda Kabupaten Gorontalo tentang perangkat desa, maka seharusnya pemberhentian perangkat desa menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Pemberhentian perangkat desa dengan dasar sesuai hasil evaluasi kinerja tidak seharusnya dijadikan dasar pemberhentian, karena tidak terdapat dalam Perda Kabupaten Gorontalo tentang perangkat desa yang mengatur hal tersebut. Maka ketentuan evaluasi kinerja perangkat desa melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undang di atasnya setelah terlebih dahulu mengaturnya dalam peraturan daerah. Paragraf 5.5, bahwa terkait pembentukan tim evaluasi kinerja perangkat desa yang kemudian menyelenggarakan serangkaian proses evaluasi kinerja perangkat desa dengan hasil evaluasi kinerja perangkat desa berupa status lulus dan tidak lulus adalah tindakan di luar ketentuan yang berlaku, dikarenakan evaluasi seharusnya tidak serta-merta bertujuan memberikan hasil lulus dan tidak lulus. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada para kepala desa yang mana menimbulkan kecurigaan di antara para perangkat desa, khususnya yang dinyatakan tidak lulus, karena tidak adanya transparansi nilai atas status lulus dan tidak lulus bagi perangkat desa. Kecurigaan tersebut beralasan karena setelah diperiksa Ombudsman RI ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang berkaitan dengan penetapan status lulus atau tidak lulus perangkat desa, namun hasil evaluasi dimaksud diimplementasikan menjadi dasar diberhentikannya perangkat desa oleh para kepala desa yang menerima surat pemberitahuan hasil evaluasi tersebut.
Dengan demikian, terlapor telah melakukan maladministrasi. Dalam hal ini, tindakan dan atau keputusan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak para pelapor dan atau perangkat desa lainnya karena diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021 yang belum diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Gorontalo serta ditemukan berbagai kejanggalan dalam proses implementasinya. Paragraf 5.6 bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tidak dikenal kategorisasi mula, madya, dan lanjut terhadap desa swakarya, sehingga semua desa swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Adapun sebagian besar desa di Kabupaten Gorontalo, yaitu 186 dan 191 desa merupakan desa swakarya. Pemberhentian perangkat desa dikarenakan alasan SOTK seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak menambah aturan mengenai kategorisasi desa swakarya dalam kurung mula, madya, dan lanjut yang berakibat pada berubahnya SOTK dan atau perangkat desa yang diperlukan. Selain itu, perbedaan SOTK berdasarkan jenis desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 maupun Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 hanya berlaku pada urusan dan seksi. Akan tetapi pada faktanya pemberhentian dengan alasan SOTK juga dilakukan terhadap sekretaris desa dan kepala kewilayahan atau kepala dusun. Hal ini menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa berdasarkan penyesuaian SOTK tahun 2021 oleh terlapor adalah tidak kredibel dan tidak akuntabel, baik dari sisi aturan maupun pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak para pelapor dan atau perangkat desa lainnya. Paragraf 5.7, bahwa terlapor belum melakukan upaya penyelesaian secara komprehensif untuk memulihkan hak-hak para pelapor dan perangkat desa lainnya yang diberhentikan karena alasan hasil evaluasi kinerja perangkat desa dan atau penyesuaian SOTK tahun 2021. Pemulihan itu sendiri dapat berupa pengembalian dalam status perangkat desa atau pada jabatan atau pekerjaan lain sepanjang perangkat desa yang bersangkutan menyetujuinya. Adapun terhadap perangkat desa yang tidak bersedia diangkat kembali, mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, dan alasan lainnya yang menjadikannya diberhentikan secara hormat, maka dapat diberikan hak-hak keuangan berupa uang penghargaan atau sejenisnya sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Kesimpulan, berdasarkan analisis pendapat, maka Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa pelapor adalah pihak yang memiliki legal standing sebagai pelapor dan Ombudsman Republik Indonesia berwenang menangani laporan masyarakat yang disampaikan oleh para pelapor karena permasalahan yang dilaporkan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik di bidang administrasi kepegawaian pada lembaga pemerintahan, CQ pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh terlapor sebagai lembaga pemerintahan, CQ pemerintahan kabupaten yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari APBD dan atau APBN. Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara Indonesia yang menjadi korban maladministrasi dan telah melaporkan. 2. Evaluasi kinerja perangkat desa yang dapat dilakukan oleh terlapor harus dimaknai semata-mata dalam rangka upaya peningkatan kapasitas perangkat desa. Adapun evaluasi kinerja perangkat desa yang ditujukan sebagai dasar pemberhentian perangkat desa harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan daerah Kabupaten Gorontalo, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gorontalo dengan persetujuan bersama Bupati Gorontalo. 3. Pemberhentian perangkat desa sesuai hasil evaluasi kinerja perangkat desa berdasarkan peraturan Bupati merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perangkat desa dan melanggar terhadap perundang-undangan, kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan daerah. Terlapor seharusnya tidak mengimplementasikan ketentuan evaluasi kinerja perangkat desa
berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021, kecuali telah terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo dan diubah untuk penyesuaian dengan peraturan di atasnya. 4. Terlapor telah melakukan maladministrasi dalam hal ini tindakan dan atau keputusan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak para pelapor dan atau perangkat desa lainnya karena diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa tahun 2021 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo serta ditemukan berbagai kejanggalan dalam proses implementasinya. 5. Pemberhentian perangkat desa berdasarkan penyesuaian SOTK tahun 2021 oleh terlapor adalah tidak kredibel dan tidak akuntabel, baik dari sisi aturan maupun pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak para pelapor dan atau perangkat desa lainnya. 6. Terlapor belum melakukan upaya penyelesaian secara komprehensif untuk memulihkan hak-hak para pelapor dan perangkat desa lainnya yang diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan atau penyesuaian SOTK tahun 2021. 3. Temuan maladministrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, analisis pendapat, dan kesimpulan di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa terlapor telah melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena melakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk bertujuan pemberhentian perangkat desa, padahal belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo, serta melakukan penyesuaian SOTK Pemerintah Desa tahun 2021 secara tidak kredibel dan tidak akuntabel dari sisi pengaturan maupun pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan kerugian berupa terlanggarnya hak-hak para pelapor dan atau perangkat desa lainnya yang berjumlah sekurang-kurangnya 176 orang perangkat desa di Kabupaten Gorontalo. Bagian 6, rekomendasi. Paragraf 6.1, berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, pendapat dan temuan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada Bupati Gorontalo selaku terlapor untuk 1. Meninjau ulang pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Gorontalo yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja perangkat desa dan atau penyesuaian SOTK Pemerintah Desa tahun 2021. 2. Melakukan pemulihan secara optimal terhadap para perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada rekomendasi angka 1 dengan cara memerintahkan kepala desa untuk mengembalikan yang bersangkutan ke jabatan perangkat desa semula, kecuali apabila yang bersangkutan bersedia ditempatkan pada jabatan lain sebagai perangkat desa dan atau jabatan lainnya yang setara. 3. Menyediakan dan memenuhi hak berupa uang penghargaan dan atau sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap para perangkat desa sebagaimana dimaksud pada rekomendasi angka 1 yang telah memasuki masa pensiun, mengundurkan diri dan tidak bersedia dikembalikan sebagai perangkat desa atau alasan lainnya yang menjadikannya diberhentikan secara hormat. Paragraf 6.2, dalam rangka melaksanakan rekomendasi sebagaimana paragraf 6.1 serta mencegah terjadinya kembali maladministrasi di kemudian hari, Ombudsman Republik Indonesia memberikan saran kepada Bupati Gorontalo agar 1. Mengubah dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang perangkat desa, khususnya ketentuan mengenai evaluasi kinerja perangkat desa yang dapat diatur dalam Peraturan Bupati setelah terlebih dahulu diatur dalam perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang perangkat desa. 2. Mengubah dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya ketentuan mengenai SOTK pada desa Swakarsa sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 3.
mengubah dan menyempurnakan surat keputusan Bupati nomor 563/17/8/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan dan klasifikasi jenis desa di Kabupaten Gorontalo tahun 2021 khususnya mengenai SOTK pada Desa Swakarsa sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf 6.3 dalam rangka pelaksanaan rekomendasi sebagaimana paragraf 6.1 dan saran sebagaimana paragraf 6.2, Ombudsman Republik Indonesia meminta pihak terkait dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, CQ Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring, evaluasi dan atau pembinaan terhadap terlapor secara langsung dan atau melalui Gubernur Gorontalo, CQ Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bagian 7 penutup. Paragraf 71 bahwa dengan terbitnya rekomendasi ini, maka penyelesaian laporan masyarakat mengacu pada rekomendasi Ombudsman nomor 003-RM-03-01-9-2023 yang mana hasil pemeriksaan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP sesuai surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo nomor T/LM.14/LM.412/2022 tertanggal 7 Juli 2022 kepada Bupati Gorontalo telah dipertimbangkan dalam rekomendasi Ombudsman. Paragraf 7.2, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk penghormatan kepada negara hukum dan kepada hak-hak masyarakat pencari keadilan. Paragraf 7.3, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut. 1. Pasal 10 menyatakan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan. 2. Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. 3. Pasal 38 ayat 2 menyatakan bahwa atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. 4. Pasal 38 ayat 3 menyatakan bahwa Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi. 5. Pasal 38 ayat 4 menyatakan dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden. 6. Pasal 39 menyatakan terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1, ayat 2, atau ayat 4 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Paragraf 7.4, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 36 ayat 2, Pasal 36 ayat 3 dan Pasal 54 ayat 5 dan ayat 7 bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan, menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan dapat dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut. Paragraf 7.5, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 351 ayat 1, pasal 351 ayat 4, pasal 351 ayat 5, bahwa masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada pemerintah daerah, Ombudsman dan atau DPRD, dan kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian. Paragraf 7.6,
Rekomendasi ini diputuskan untuk diterbitkan berdasarkan rapat pleno pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2023 oleh Muhammad Naji SH MHum PhD Ketua, Insinyur Bobi Hamzarafinus MIA Wakil Ketua, Dadan Suparjo Suharmawijaya SIP MIP Anggota, Heri Susanto SPI MSI Anggota, Indraza Marzuki Rais SE Anggota, Insinyur James Lee Huta Barat SHMM Anggota, Dr. Yohanes Wijiantoro SHMH Anggota, Robertus Naendi Jaweng SIP MAP Anggota, dan YK Hendra Fatika SP Anggota. Jakarta, 27 September 2023, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji, ditanda tangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, kami sampaikan bahwa dengan dibacakannya ringkasan rekomendasi tersebut, maka secara simbolis rekomendasi Ombudsman telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, mari kita dengarkan tanggapan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kepada Asisten Administrasi dan Umum, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Ombudsman Pusat yang kami hormati beserta jajaran, Ombudsman Provinsi yang kami hormati, kemudian Pak Gubernur, pejabat Gubernur atau mewakili, yang saya hormati teman-teman para aparat desa atau pelapor yang kami hormati, Bapak sekalian. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan tanggapan terkait dengan rekomendasi yang disampaikan atau dibacakan barusan oleh Ombudsman terkait dengan pemberhentian aparat desa yang ada di Kabupaten Gorontalo. Perlu kami laporkan bahwa pada tahun 2022 itu dari Dinas PMD sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan rekomendasi awal dari Ombudsman Provinsi, yakni untuk mengembalikan para aparat desa yang diberhentikan. Dari 176 aparat desa yang diberhentikan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sudah ada 99 orang yang dipekerjakan kembali dan masih ada 77 orang yang belum diselesaikan, dan pada prinsipnya pemerintah daerah ini menerima dan akan mempelajari rekomendasi yang telah diberikan oleh Ombudsman Pusat terkait dengan pemberhentian aparat desa ini. Nah, terkait dengan rekomendasi terkait dengan Perda dan Perwub ini akan kami sampaikan ke atasan kami setelah rapat pada hari ini. Barangkali itu tanggapan dari kami selaku perwakilan pemerintah daerah, dan akan kami sampaikan ke Pak Bupati ataupun Pak Sekda untuk ditindaklanjuti. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita dengarkan tanggapan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.